BK ya? BK. Saya coba kirimkan, coba ping Umi Romlah nak. Ketua, ping Umi Romlah. Jadi ke HP kalian masing-masing ini. Assalamualaikum ya ini ya? Iya. Ya, silahkan. Sekarang BK ya. Nah, bagus. Sudah tampilannya udah masuk ya. Saya cari BK dulu. BK ini tampilannya berbeda ya nak ya dengan apa namanya itu dengan guru mapel. Secara umum jelaskan mapel dulu, nanti BK ya setelah itu. Gini aja lah. Saya print screen. BK tolong dikirimkan ke Pak Ketua. Kemudian ada Zaukat. BK-nya berapa orang nak? Munholida ya? Munholida sama Deva. Oke, silahkan. Oke, apakah sudah bisa login semuanya pintar? Sudah? Ketika kita sudah login, maka tampilannya adalah seperti ini. Saya juga coba login ya. Login bahasa Arab. Ini mah taunya bahasa Arab karena pelajarannya bahasa Arab. Tapi sama aja. E-learning. Hah? Oh bukan.
Nah, cek 1, 2, 3. Kita sudah masuk di halaman ini, namanya mapel ya. Sebenarnya ini adalah identitas guru. Tapi karena kemarin pandeminya datang begitu tiba-tiba, programnya juga datang tiba-tiba, sehingganya untuk mempercepat akses e-learning maka digunakanlah ID mata pelajaran. Jadi kita punya, cek 1, 2, 3, Pak, habis. Cek. Baterainya habis. Jadi Jadi adik-adik semuanya, yang kita gunakan adalah ID mata pelajaran. ID mata pelajaran itu sama dengan guru. Ya, sama dengan guru. Guru sebenarnya punya ID juga. Tapi ID guru itu digunakan selama ini belum difungsikan. Kita masih mencoba mendrill di ID mata pelajaran yang seolah-olah mata pelajaran itu adalah guru IPA, guru bahasa Indonesia, guru matematika dan seterusnya. MTSN 1 Bandar Lampung itu punya 29 ruang belajar. Di mana kita melihatnya? Kita bisa membuat kelas sendiri. Misalnya, kita ngajarnya kelas 7A, 7B, dan 7C. Ya, kita bisa buat dari mana? Lihat kelas online. Bisa buat sendiri kelas online. Buat kelas online, pilih kelasnya 789, nanti ada semua. Hari ini kita tidak belajar itu. Adik-adik langsung menggunakan yang sudah ada. Ya, karena semua dari kelas 7A sampai kelas 7L. Kelas 7 itu ada 7A sampai 7L, 12 rombongan belajar. Kemudian kelas 8, dari kelas 8A sampai kelas 9I, berapa tuh rombel? 9 ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9. Kemudian ada kelas 9 sampai 9H, 8 rombel. Nah, itu semua ada di kelas online. Klik kelas online, lihat semua kelas. Lihat semua kelas, kemudian bawahnya nanti, di bawah ada paling halaman 3. Paling banyak halaman 3, klik halaman 3. Nah, kelas bahasa Arab, kelas 9 berapa itu? 9H ya, terakhir ya. Nah, seperti itu. Dari kelas online, diklik kelas online-nya. Kemudian semua kelas. Kemudian untuk melihat seluruh kelas ya anak ya. Kalau misalnya kita mau kelas 7H, buka kelas 7H ya boleh. Dibuka kelas 7H-nya. Tapi jangan dihapus ya. Karena inilah yang digunakan oleh teacher. Dihapus mapas semuanya. Ya, jadi juga hati-hati. Kalau antum hapus salah satu kelas ini, database semuanya hilang. Rekaman nilai, kemudian materi pembelajaran semuanya hilang. Jadi intinya ini ya kelas sesungguhnya, data-data semuanya ada di sini. Paham semuanya tentang kelas? Oke. Nah, sekarang kita ini sistemnya di MTSN 1 selama masa pandemik ini, materi pelajaran yang buat satu orang tapi dipakai untuk semuanya. Ya, misalnya saya bahasa Arab, ada ngajar kelas 7, ada ngajar kelas 8, ada ngajar kelas 9. Tapi sekelompok mata pelajaran saya itu berkomunikasi. Kamu ya, bertanggung jawab sama materi kelas 7, Ibu Dahlia. Bu Romlah bertanggung jawab sama materi kelas 8. Siapapun yang ngajar di kelas 8 itu materinya dari Umi Romlah. Kemudian ujian CBT kompetensi anak dari Umi Romlah. Umi ngajar kelas 7, tapi yang tanggung jawab memberi materi itu adalah Ibu Dahlia.
Sehingganya saya serahkan materi kepada Ibu Dahlia, penilaian kepada Ibu Dahlia. Tapi monitoringnya kita kembali ke kelas yang kita ampu masing-masing. Paham? Pak Muhaimin Muhammad, Pak Muhaimin, ini saya bicara bahasa Arab ya. Dan itu ceritanya akan sama di kelas matematik, bahasa Inggris, dan seterusnya. Ada yang IPS. IPS itu ada 6 guru. Nah, 6 guru itu dibagi. Kamu berdua kelas 7. Kamu berdua kelas 8, kamu berdua kelas 9. Nanti kamu bab 1 sampai bab 3 ya, kamu bab 4 sampai bab 6, seperti itu. Dan itu akan disajikan kepada semua siswa. Ya, materi dari Bu Ramlah tersaji untuk semua siswa kelas 8, dari 8A sampai 8I, seperti itu. Ya. Tapi monitoringnya kembali ke kelas, ke tanggung jawab kita sebagai guru mapel. Saya ngajarnya kelas 7A sampai 7D, 8A sama 8B. Jadi yang merekap data nilai anak-anak itu ya kita sendiri, guru mapelnya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Sekarang kalau sudah paham itu berarti kamu nanti kan menyajikan materi. Ya bagi aja yang belum dikasihkan oleh guru mapel. Misalnya begini, kayak bahasa Arab bab 2 sama bab 3 belum dikasih ini sama anak-anak. Si A garap bab 3-nya, si B garap bab 2-nya. Paham ya? Kayak gitu. Jadi nggak sama mapelnya, sehingga pembelajaran yang disampaikan ke anak-anak itu tuntas sampai bab yang diinginkan oleh kurikulum. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian penilaiannya bagaimana? Penilaian, kalian juga bikin penilaian sesuai dengan RPP yang kalian buat. Sesuai dengan bab yang kalian buat juga. Seperti itu. Ya, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, oke. Lanjut. Sekarang kita masuk salah satu kelas. Coba kamu klik salah satu kelas. Salah satu kelas di mata pelajaran yang kamu ampu itu kamu klik. Sudah semuanya? Oke. Disesuaikan dengan guru pamongnya. Ya, sesuai dengan guru pamongnya kamu disuruh ngajar kelas apa aja. Itu tadi, kesepakatan itu tadi hanya berlaku untuk materi dan penilaian saja, guys. Monitoring, pengawasan lebih lanjut itu kembali ke kelas kalian masing-masing yang diampu oleh guru pamong. Sudahkah? Oh ya, saya paham. Pasti lama mutar-mutar. Ya, buka kelas dulu. Saya akan mengenalkan menu-menu yang ada di dalam kelas kamu semuanya. Saya sekarang di kelas 8. Saya coba buka kelas 8A. Buka. Apakah sudah semuanya berada di kelas? Nanti identitasnya ada di atas tuh. Kelas 7L bahasa Arab. Kalau kalian kan beda-beda kan? Paham ya sampai sini ya? Kalau nggak paham, intinya Umi harapkan nih tombol hapus ini jangan sekali-kali dipencet. Gawat urusan. Langsung mencak-mencak ngomongmu. Yang pertama, timeline. Timeline itu akan tampil seperti ini. Jadi kamu bisa menyampaikan kepada anak-anak. Misalnya nih bahasa Arab menyampaikan. Di sini anak-anak hari ini kita ujian, misalnya. Silakan kumpulkan tugasnya di link ini, boleh di sini. Untuk memperkuat yang kalian sampaikan di mata pelajaran yang di web tadi. Ingat ya, materinya kirimnya ke web.
ya. Aktivitas pembelajarannya kita lihatnya dari e-learning. Paham? Misalnya saya tulis selamat pagi anak-anak, boleh. Ini nanti akan tampil di seluruh kayak wall itu loh. Tahu ya, Facebook. Nah, timeline itu gitu. Selamat pagi anak-anak. Ya. Iya, intinya mereka juga bercermin dari situ. Anak rasa bagikan, maka semuanya nanti akan membaca notif kalian. Kemudian yang kedua apa? Kompetensi dasar. Silakan diisi. Di sini memang banyak kosong karena sekali lagi kita pakai ini nih darurat. Ya. Kamu misalnya mau ngajar, kan ada kompetensi dasar ya. Kamu tulis aja di sini nggak apa-apa. Kami akan memahami bahwasanya itu adalah dari kalian. Misalnya kompetensi dasar, kalau di sini ada 3.1, kamu buat setelahnya. Misalnya 3 titik berapa? Sesuai dengan KD yang ada di dalam silabus, ya. Misalnya KD titik 2 misalnya. Ini mengenal kosakata jam. Kompetensi dasarnya apa? Tulis saja di sini. Misalnya saya buat kompetensi dasarnya fi'il mudhari, kata kerja sehari-hari. Ngelihatnya di mana ini KD? Coba saya mau tahu. Kompetensi dasar ngelihatnya di mana? Iya, silabus. Kamu nggak usah bingung silabusnya di mana. Semua ada di sini. Tadi di MTSN 1 Bandar Lampung, belajar online, ya enggak? MTSN. Nah. Apa keywordnya tadi? Belajar online. Pilih yang MTS ya. Nanti kamu punya saya nggak ketemu. Oh salah itunya. Keywordnya salah mungkin. Belajarnya kita pilih yang di MTS, yang reguler itu di sini MTS ya. Nih, belajar online MTSN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Bukunya mana? Ada di bawahnya nih. Buku kelas 7 di sini, kelas 8 di sini. Jangan putus asa kalau nggak ketemu di atas, cari di sini-sini. Ya, kalau putus asa sama dengan kayak anak kelas ini, MTS itu. Di mana, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak diklik semua. Nah, di sini ya. Kalau nggak ada di sini, jangan putus asa lagi di sebelahnya. Gitu ya. Karena kita dapat linknya juga berbeda-beda. Mau jadiin satu, nggak wow lagi tangannya. Nah, sekarang pelajaran IPA kelas 7, misalnya, klik. Nah, kamu akan lihat kompetensi dasarnya, materinya ada di atasnya, terus KD-nya di sini. Nah, disinilah basis kamu untuk membuat RPP. Paham, Tum? Oke, semuanya tampak di sini kompetensi dasarnya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kelas. Tadi kita udah ke kelas ya tadi ya. Jadi kita belajar di menu sebelah kiri. Ada apa aja? Tadi ada timeline, ada forum madrasah. Kemudian ini nggak semuanya saya pelajarin, yang akan kalian gunakan saja biar nggak bingung ya nak ya. Nah, sekarang standar kompetensi, kata kerja sehari-hari disimpan. Kalau nggak disimpan dia nggak muncul di bawahnya nih, muncul kan? Oh salah, boleh diedit nih, ada pena sama kertas, diklik kata kerja sehari-hari, misalnya dari bangun tidur sampai tidur. Iya. Seandainya ini kompetensi ngarang bebas, kamu jangan ngarang, marah teacher kamu nanti. Kamu lihat di kompetensi dasar tadi ya. Nah, simpan. Ini cara kalau salah
kamu hapus semua, nggak usah. Salah kamu edit di sini. Nggak kepake kompetensi dasarnya, ya dibuang. Di sini ada kotak sampahnya ya. Udah familiar saya rasa ya. Misalnya mau ngambil nilai keterampilan ya bisa. Misalnya 3.1. Nilai keterampilannya apa? Kalau di sini mengenal kosakata, di sini melafalkan. Kan keterampilan kan? Melafalkan kosakata tentang jam. Simpan. Nah, tugas kita untuk membuat, maaf ini bukan 3.1 tapi 4.1. Ini fleksibel saja. Nah, sekarang menu berikutnya di sampingnya. Jangan lupa tadi simpan ya. Ini bisa dicetak juga kalau kamu mau bikin RPP. Di sini fasilitasnya di atas ini ya, cetak Excel, cetak PDF. Kemudian kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini kalau kami belum diisi, nggak apa-apa. Ini belum diisi nggak apa-apa. Jadi ini nih ada rumusnya tersendiri kalau ini. Ini nggak usah saya ajarin ya, langsung ke pembelajarannya ya. Rencana pembelajaran. Ini harus berdasarkan sama KD. Kalau KD-nya banyak, cari pertemuannya mudah. Nah, sekarang kita akan belajar di bahan ajar sama CBT saja. Ya, bahan ajar kan kalian bikin materinya nanti kan? Nah, kita klik bahan ajarnya. Maka ini akan kembali kemana? Ke website. Ke website. Jadi kalau kamu udah kirim materi, maka dia akan muncul di sini. Tuh, dia tinggal milih anak-anak. Oh, saya pelajaran sekarang hari Kamis pelajaran bahasa Arab. Tinggal klik bahasa Arab. Itu yang klik bahan ajar ya, Bu? Ya, Tapi itu kalau di sini beda beda. Untuk matematika juga beda. Oh ya, paham. Jadi memang di situ beda-beda. Karena guru kan kreatif ya kan ya. Jadi tidak hanya gini, bahan ajar yang standar ada di dalam website, tapi dia juga punya hak untuk memasukkan bahan ajarnya sendiri. Misalnya di sini sekarang Umi kasih tahu bahan ajar, klik ya. Kita membuat bahan ajar sendiri nih. Mau masukkan bahan ajar, bagikan baru. Klik bagikan baru. Upload dari komputer. Klik upload dari komputer. Nah, jenis bahan ajarnya apa? Ini bisa macam-macam. Ada PDF, ada Excel, ada video, ada link. Ya, ini terserah kamu bahan ajarnya apa. Ada gambar. Misalnya saya pilih bahan ajar link artikel. Link ini berarti saya ngambil bahan ajar misalnya dari link orang lain. Misalnya saya ngambil bahan ajar dari Google, misalnya dari ini YouTube misalnya ya. Misalnya ini yang mau saya ambil. Oke anak hari kiamat menurut agama Linknya di copy. Linknya di copy. Kalau tadi kita pilih link ya, kembali lagi ke bahan ajar, ke kelas. kecuali yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Kemudian masukkan linknya di sini. Karena yang kita klik tadi bahan ajarnya kita pilih yang link. Berarti kita menyematkan link internet menuju ke bahan ajar kita. Paham ya? Kita klikkan di sini linknya, pastekan. Nah, ini link yang tadi. Masukkan nama bahan ajarnya. Judulnya apa tadi? Hari Kiamat misalnya, atau Al-Qari'ah. Nah, kemudian deskripsinya hari kiamat misalnya. Nah, kamu
Bahan ajar ini akan dibagikan untuk kelas apa aja. 29 kelas sudah ada di sini. Tinggal kamu klik, kamu bagikan kemana saja. Sekarang, sekali lagi, ini adalah yang dipakai guru mata pelajaran. Kalau kamu mau upload ke sini, silahkan ngobrol dengan guru pamongnya. Bu, sebaiknya bahan ajar mau saya kirimkan kepada operator madrasah atau saya langsung lampirkan di sini. Gitu ya, ngomong sama teachernya. Nanti kalau misalnya, oh kirim saja ya kirim. Oh langsung saja upload di situ, ya upload saja. Begitu ya. Saya sekarang cuma 8A aja, saya nggak mau ke kelas yang lain. Marah nanti orang kalau misalnya saya, karena yang betul saya bertanggung jawab sama materi semuanya. Tapi kadang-kadang ada guru lain yang maunya apa namanya tuh? Yang maunya lewat link gitu kan ya. Maunya lewat website gitu maksud saya. Misalnya saya simpen bahan ajar. Setelah, nah jadi seperti ini kan tampilan kalian. Kalau di pembelajaran bahasa Arab tadi jadi satu. Tuh, semuanya ada di dalam website. Misalnya dia kembali ke website gitu. Tadi pelajaran apa ya? Tadi pelajaran apa tadi? IPA ya? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab ya. Berarti saya harus klik bahasa Arab. Intinya, kalau kamu melampirkan objek, ya, melampirkan bahan ajar, caranya dari mana? Bagikan baru, ya. Kemudian sekali lagi, nggak apa-apa, tapi nanti hapus. Izin dulu sama teachermu, oke? Upload dari komputer. Sekarang saya nggak pakai link, saya mau pakai misalnya PowerPoint. Klik PowerPoint. Choose filenya, sama sih kita dengan melampirkan sesuatu. Choose file. Ada nggak PowerPoint di sini, guys? Ini ya, saya klik ya, ini PowerPoint ya. Open. Kemudian masukkan bahan ajar. Bahan ajar tes misalnya. Bahan ajar tes. Nah, saya cuma mau membagikannya ke kelas 8A bahasa Arab. Kemudian simpan. Nah, nih bahan ajar tes, bahan tes. Ya. Kita kalau mau masukkan bahan ajar, ada yang tampilannya di kelas kamu itu banyak. Teachernya menampilkan sendiri. Ada yang dikirim sama operator, ya nggak masalah. Yang penting, pokoknya terserah sama pamong kalian. Mau dikirim boleh, mau langsung juga boleh. Tapi kita harus kasih tahu sama ananda kita. Nanti bahannya ada di bahan ajar ya nak. Apa namanya itu, sub bahasanya adalah ABCDE. Paham Tum? Apakah sudah bisa praktek untuk melampirkan bahan ajar? Bisa semua ya? Bahan ajar sekali lagi boleh dikirimkan ke operator ataupun langsung dipublish di bahan ajar. Cara melampirkannya sudah bisa. Oke? Karena ini tadi praktek, saya hapus. Yang punya 8A nanti. Nah, karena kita di bahasa Arab kesepakatannya semuanya di operator, sehingga masuk dalam link ininya, link belajarnya. Sama aja sih sebenarnya, yang penting belajar itu kan ada bahannya, gitu kan ya. Jadi nggak usah itu. Cuma ya sekali lagi untuk apa namanya itu, kalau kesepakatan sudah kita lakukan, ya lebih baik kita gunakan kesepakatan. Kalau kata pamongnya, silakan upload aja nak, oh rapopo, diupload saja, ya. Sekarang data siswa tergabung. Ini adalah kalau kita 8A, maka yang tergabung itu kelas 8A. Ya, sekarang saya klik kelas 7A.
Data tergabung. Kita lihat siapa aja sih yang masuk dalam kelas 8A, itu namanya data tergabung itu. Nah, Adril Raihan Al-Ghazi. Nah, ini kelas 7A. Ya, ini semua sudah diatur di sini. Jangan kau keluarkan ini, anak nggak bisa login, ya. Jadi kamu itu nggak usah ngutek-ngutek yang data siswa tergabung. Susah ngegabung keluarin. Aduh Bu, itu akan menuai pertanyaan dari luar sana. Bu, anak saya nggak bisa masuk, orang tuanya yang ribut. Anak saya nggak bisa masuk, passwordnya apa dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang kamu lihat ini, apa namanya tuh? Apa ini ya? Bahan ajar, ya kan, yang berhubungan dengan materi kamu, KD dan seterusnya gitu. Absensi kelas, ini kalau anak login itu kalau dia ngeklik absen berarti dia sudah terekap di sini. Sepertinya punya saya udah muter-muter ininya. Nah, ini dia. Nah, Oktober tanggal 8. Nah, ada rekapannya di sini. Ya, paham tuh Mananda semua? Oke. Absensi kelas ini urusan siswa, nak, ya. Urusan siswa. Dia itu ada yang absen di sini, ada yang absen di Google itu. Pokoknya kita sediakan aja. Seandainya di sini nggak ada, ya kita lihat dari Google yang tadi. Yang absen di sini. Ada kan di mapelnya tadi loh. Belajar online. Nih, absen di sini ini ada juga mereka. Saya klik ya. Nah, nanti akan ada seperti ini. Paham, Tom? Nah, kemudian berikutnya. Jurnal guru. Ya, disediakan juga di sini. Kalau kita mau bikin jurnal, di sini isi-isi aja nggak apa-apa ya. Kamu setiap harinya misalnya tambah kejadian di kelas ini apa? Pilih nama siswa Adril. Oh, dia ini pintar dan seterusnya, mengerjakan tepat waktu, anaknya aktif, boleh kasih catatan siswa di sini. Ya. Boleh, silahkan aja. Belajar e-learning itu berani mengklik, jangan berani menghapus. Klik, baca, pahami, gitu. Kemudian jujurnya bagus dan seterusnya, ini ada di jurnal guru. Catatan guru untuk siswa. Paham ya? Paham tidak? Oke, sekarang yang paling penting nih. Komputer based test. Kalau kita mau mengadakan penilaian, nanti kan pasti kalian PPL. PPL itu pasti harus ada RPP kan ya, rencana mengajar kalian. Rencana mengajar itu diakhiri dengan penilaian. Nah, penilaian itu cara membuatnya bagaimana? Dari sini, komputer based test, diklik semuanya. Sudah? Klik buat CBT baru. Kemudian pilih jenis soal ujian. Misalnya penilaian harian atau ujian lainnya boleh. Klik aja ujian lainnya. Namanya misalnya belajar tes ya, semuanya samain. Nanti ngapusnya mudah. Belajar tes. Waktunya boleh ditentukan. Boleh 60, boleh 40, boleh 1200 menit, boleh, terserah. Ya. Kalau kalian misalnya memberikan siswa seluas-luasnya, ya silahkan saja. Kalau dia klik siswa